Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, kita masuk ke pembahasan yang pertemuan yang ke-16, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jika di pembahasan sebelumnya sudah kita katakan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak hanya sekedar simbol belaka, tidak hanya sekedar tanda saja, tanda pengenal saja, tidak. Misalkan nama orang Zaid itu sebagai pengenal untuk membedakan antara Zaid dan Umar. Nah, itu hanya tanda pengenal kalau bagi manusia. Tapi kalau Allah, ya, nama-namanya tidak hanya sekedar tanda pengenal, tapi juga mengandung mana sifat. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang menunjukkan atas pernyataan tadi. Wa abrazu hadhil adillati mayali. Dan dalil-dalil yang paling jelas, abraz itu yang paling jelas, baris, ya, domir baris untuk belajar di nahwu, nantinya domir yang jelas, yang paling jelas. Wa abrazu hadhil adillati mayali. Berikut ini adalah dalil-dalil yang paling jelas menunjukkan atas pernyataan tersebut. Awalan, yang pertama, annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kulluha husna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya. Bahwasanya nama-nama Allah semuanya adalah husna. Walillahil asmaul husna. Allah katakan namanya itu adalah nama yang husna. Apa makna husna? Ini sudah kita ambil di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu balighatun fil husni tamamuhu wa kamaluhu. Nama yang sangat baik, tidak ada lagi nama yang lebih baik, lebih sempurna, lebih agung daripada nama-namanya. Listimaliha ala awsafil kamal wa nu'util jalal. Karena nama-nama Allah istimal, mengandung ala awsafil kamal, sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kemuliaan. Nu'ut sama awsaf kurang lebih sama maknanya. Walau kanat a'laman jamidatan. Seandainya nama-nama Allah itu hanya a'laman jamidah, hanya tanda nama-nama yang jamid, yang baku, ya, yang mati, ghairu dalatin, dan tidak menunjukkan atas makna lam takun husna, maka tentu bukan nama yang husna. Ini dalil yang pertama, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, boleh kita menginjak Al-Quran, boleh kita melecehkan nama Allah asal kita menghormati awsafnya, menghormati sifatnya, tidak, ya, tidak. Kita katakan tidak seperti itu. Karena apa? Karena Allah mengatakan namanya adalah nama-nama yang husna. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran berulang kali bahwasanya namanya ada nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Nama yang baik, husna, itu berarti tidak ada lagi nama yang lebih baik di atasnya. Sudah kita bahas ini di pertemuannya sebelumnya. Berarti kalau seandainya nama Allah itu boleh diinjak-injak atau boleh direndahkan, maka tentu nama Allah bukan nama yang husna, ya. Berarti sama dengan nama-nama manusia, ya, pemikiran yang sesat. Baik. Kemudian dalil yang kedua, ikhbarullahi an nafsihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, bitafarrudihi bil matsalil a'la. Bitafarrudihi, tentang keesaannya, kebersendiriannya. Bahwasanya Allah itu hanya sendirian, bil matsalil a'la, dalam al matsalil a'la, permisalan yang tinggi. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan walillahil matsalul a'la, dan Allah yang memiliki permisalan yang tinggi. Wa qaluhu walahul matsalul a'la, dan Allah lah yang memiliki permisalan yang tinggi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan walillahil matsalul a'la, dan Allah itu memiliki permisalan yang tinggi. Ai al-kamalul mutlaq min kulli wajhin, itu kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang wajib dari segala sisi. Wa huwa mansubun ilaihi, dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-matsalul a'la, permisalan yang tinggi, itu semua jenis permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah permisalan yang tinggi, dan hanya Allah yang berhak mendapatkan permisalan seperti itu. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah min jumlatil ma'ani allati yufassaru biha al-matsalul a'la thubutus sifat al-ulya lillahi subhanahu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sekumpulan makna-makna allati yufassaru biha, yang dengannya kita menafsirkan al-matsalul a'la. Jadi kalimat al-matsalul a'la dalam ayat ini banyak ditafsirkan oleh para ulama. Penafsirannya beraneka ragam. Nah, di antara penafsiran itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah thubutus sifatil ulya lillah. Al-matsalul a'la artinya, maksudnya penetapan sifat-sifat yang tinggi, al-a'la dari kata ulya, lillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ma warada fil Qur'ani min itsbatil hamdilahu subhanahu wa tafsili mahamidihi. Dalil yang ketiga, bahwasanya nama Allah itu tidak hanya sekedar simbol, tapi juga mengandung sifat, yaitu apa yang datang di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, yang mengandung penetapan alhamdulillahu,
penetapan makna pujian baginya, wa tafsilu mahamidihi, perincian pujian-pujian Allah seperti apa. Fa min asma'ihi subhanahu al-wahhab, di antara nama-nama Allah adalah al-wahhab, yang maha memberi. Wa min tafasili mahamidihi fil Quran, maka di antara perincian pujian bentuk perbuatan yang Allah berhak mendapatkan pujian darinya adalah firman Allah. Allah katakan surat Ibrahim ayat 39, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ya, Allah ceritakan bagaimana dalam surat Ibrahim ya tentang Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi wahabali, yang telah memberikan kepadaku. Wahaba artinya memberikan, menganugerahkan. Yang telah menganugerahkan kepadaku 'alal kibar, ketika usia telah tua, usia senja, ya, usia tua. Di usia tuaku Allah berikan kepadaku Ismail dan Ishak. Allah karuniakan anak Ismail dan Ishak. Padahal usia Nabi Ibrahim sudah tua, puluhan tahun menunggu kelahiran anak. Lahirlah Ismail dan Ishak. Allah anugerahkan, maka Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Ini namanya tafasil mahamidihi, perincian bagaimana perbuatan Allah yang terpuji. Ini salah satunya. Ya, Allah memberikan anak kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ibrahim. Ini merupakan mahamidnya Allah. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku adalah maha mendengar doa-doa permohonan hamba-hambanya. Baik. Berarti dari sini Allah tetapkan alhamdu dengan kata al-wahhab di sini. Berarti sifat memberinya Allah itu berhak untuk dipuji. Ya, karena Allah sendiri mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali, ya. Alhamdulillahilladzi an'amana ala hadhihi ni'amil katsirat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Berarti pemberian Allah berupa nikmat-nikmat yang banyak itu berhak untuk dipuji. Wa min asma'ihi subhanahu al-khaliq. Dan antara nama-nama Allah yang lain adalah al-khaliq, maha pencipta. Wa min tafasili mahamidihi fil Quran. Di antara perincian bagaimana mahamidnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ada firman-Nya, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Bagaimana Allah mengaitkan pujian dengan kata khalaqa. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan juga menjadikan cahaya. Ya, menciptakan kegelapan dan menciptakan cahaya. Nah, berarti sifat Allah menciptakan, ya, itu berhak untuk mendapatkan pujian. Berarti sifat Allah adalah sifat-sifat yang terpuji. Wa min asma'ihi subhanahu, di antara nama Allah adalah Al-Quddusus Salam, maha suci dan maha as-salam. Wa min tafasili mahamidihi fil Quran qauluhu ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan katakanlah segala puji, ini pujiannya. Ya. Alladzi lam yattakhidh walada, bahwasanya Allah itu lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, ya. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, bahwasanya Allah itu tidak mengangkat seorang anak, tidak memiliki seorang anak. Wa lam yakun lahu syarik, Allah tidak punya sekutu fil mulk, dalam kekuasaannya. Ini penafsiran dari mana? Al-Quddus. Allah itu maha suci. Ya, maha suci dan dia tidak memiliki anak, tidak juga memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Orang yang memiliki anak tentu dia punya kekurangan. Berarti manusia, maksudnya makhluk itu salah satu tanda kekurangannya adalah dia memiliki anak. Ya, karena seorang manusia diciptakan itu memiliki keterikatan, memiliki kecintaan yang besar kepada anaknya. Ya, bahkan terkadang anak itu akan menjadikan dia melakukan hal-hal yang buruk, melanggar perintah Allah karena menuruti perintah anaknya. Nah, maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak bisa dikendalikan oleh anaknya. Jadi kalau Allah tidak punya anak, berarti Allah itu mandiri, berdiri sendiri. Tidak bisa kita hinakan melalui menghinakan anaknya, misalkan, tidak bisa. Jadi Allah juga tidak punya sekutu. Itu penafsiran dari kata Al-Quddus. Walam yakul lahu waliyun minad-dhul. Allah juga tidak punya wali, penolong, dari kehinaan. Ya, jadi Allah tidak butuh. Jadi Allah tidak memiliki, di sini maksudnya Allah tidak butuh. Ya, wa kabbirhu takbira. Maka kabbirhu wa takbira, bertakbirlah, besarkanlah Allah, ya, agungkanlah Allah dengan takbir. Wa min asma'ihi al-Malik wal Alim. Di antara nama Allah adalah Al-Malik, ya, Al-Alim, yang maha memiliki kekuasaan dan maha mengetahui. Wa min tafasili mahamidihi, di antara perincian pujian-pujian Allah di dalam
Al-Quran adalah Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Nah, ini penafsiran dari apa? Al-Mulk atau Al-Malik. Bahwasanya Allah memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti Allah itu maha memiliki segala sesuatu. Wa lahul hamdu fil akhirah. Allah juga punya pujian di akhirah, di kehidupan selanjutnya. Wa huwal hakimul khabir. Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang yaliju, yang ada di bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma yaruju fiha, apa yang naik ke langit, wa huwar rahimul ghafur. Dan Allah itu maha ar-rahim dan maha al-ghafur. Nah, ini ada penafsiran bahwasanya Allah mengetahui, ya, ya'lamu ma yaliju fil ardi dan seterusnya, semua hal itu Allah ketahui. Itu penafsiran dari kata al-alim. Allah memiliki kekuasaan di langit dan kekuasaan di bumi, itu penafsiran dari kata al-Malik. Dan kedua sifat ini berhak mendapatkan alhamdu. Berarti perbuatan Allah al-Malik dan al-Alim, atau sifat Allah al-Malik dan sifat yang hamdu, sifat yang terpuji. Perhatikan di sini bagaimana kita kagum kepada kemampuan para ulama dalam beristinbat dari dalil-dalil seperti ini. Kalau kita baca ayat ini, mungkin bacanya lewat begitu saja, tapi para ulama bisa mengeluarkan faedah-faedah yang seperti ini, suatu istinbat yang luar biasa, ya, yang lahir dari keilmuan mereka, yang lahir dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian yang contoh yang keempat, dalil yang keempat, bahwasanya yang menetap kita katakan nama Allah itu tidak hanya sekedar simbol. Dalil yang keempat, anna fil Quran isbatan li asma'illahi wa isbatan lis sifat. Bahwasanya dalam Al-Quran ada penetapan nama-nama Allah dan ada juga penetapan sifat-sifat Allah. Allati dallat 'alaiha tilkal asma. Ya, ada penetapan kepada nama, tidak hanya nama saja, tapi ada juga penetapan kepada sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tadi. Fasamma nafsahu al-aziz. Maka Allah namakan dirinya dengan nama al-aziz, maha perkasa. Wa wasafa nafsahu bil izzah. Kemudian Allah sifati dirinya dengan al-izzah. Jadi Allah katakan dirinya adalah al-aziz, Allahul azizur rahim. Allah itu maha perkasa, Al-Azizul Ghafur dan sebagainya di ayat yang banyak. Di ayat yang lain juga di surat Fatir ayat 10, Allah sifati dirinya bahwasanya dia itu memiliki izzah. Falillahil izzatu jami'an. Ada nama di sini? Enggak ada. Mana kata Al-Aziz ini? Tidak ada. Tapi Allah sebutkan sifahnya Al-Izzah. Di ayat yang lain Allah sebutkan Al-Aziz. Berarti penetapan nama dan sekaligus sifat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama juga sifat. Ya, contohnya ini contoh untuk Al-Aziz. Contoh yang lain, wasamma nafsahul alim. Allah namakan dirinya maha mengetahui. Apa bentuk maha mengetahuinya? Bagaimana Allah mensifati dirinya dengan al-ilm? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25 Allah katakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa mencakup atau melingkupi ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wa qaluhu fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Ketahuilah bahwasanya unzila bi ilmillah, hal itu diturunkan dengan ilmu dari Allah. Jadi ada bentuk-bentuknya di sini. Jadi ini ayat-ayat ini mengandung sifat, ya, karena tidak ada nama di sini al-alim. Tapi di ayat yang lain Allah katakan al-alim. Berarti al-alim itu nama, kemudian apa yang dikandung oleh ayat ini itu sifat, dan Allah tetapkan dua-duanya. Berarti Allah memiliki nama dan sekaligus sifat. Wasamma nafsahu al-qawi. Allah namakan dirinya maha kuat. Wasafa nafsahu bil quwwah. Allah sifati dirinya memiliki kekuatan. Di dalam firman-Nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rezeki, dzul quwwah. Nah, Allah katakan dzul quwwah, Allah memiliki kekuatan yang kokoh. Kenapa Allah katakan dzul quwwah di sini? Dzul quwwah berarti kata sifat. Ya. Kata sifat di sini dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Kalau Allah katakan al-qawi, al-qawi juga sama mananya. Nah, al-qawi bedanya nama, dzul quwwah itu sifat. Wasamma nafsahu ar-Rahman ar-Rahim. Allah sifati dirinya sebagai Ar-Rahman ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah misalkan. Ar-Rahman ar-Rahim. Wasafa nafsahu bir-Rahmah. Allah sifati dirinya dengan rahmat di dalam ayat yang lain di Quran surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur-rahmah. Dan Rabbmu itu Al-Ghafur dzur-rahmah, memiliki rahmat. Nah, ini kata sifat. Ar-Rahman itu namanya. Jadi bayangkan bagaimana di ayat 3 surat Al-Fatihah ada kaitannya dengan surat Al-Kahfi ayat 58. Jadi semua, bahkan kita katakannya, semua ayat-ayat Al-Quran itu saling berkesinambungan satu sama lainnya.
Ya, saling memiliki hubungan, memiliki korelasi. Ilmu yang pelajari hal ini namanya ilmu al-munasabat. Bisa untuk mencari nanti literatur yang membahas tentang ilmu al-munasabat. Baik. Wasamma nafsahu al-hakim. Allah namakan dirinya al-hakim. Wasafa nafsahu bil hukm. Allah sifati dirinya memiliki hukum. Di dalam firman-Nya lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah memiliki hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kepada hukum itulah kalian akan kembali. Ala lahul mulku. Di ayat yang lain Allah katakan, ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki hukum, wa huwa asra'ul hasibin. Dan dia adalah yang maha cepat dalam menghisab. Wasamma nafsahu al-qadir. Allah sifati dirinya dengan Al-Qadir, yang maha mampu. Ya. Allah sifati dirinya dengan kata Al-Qadir. Wasafahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu dzul qudrah. Allah sifati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati bahwasanya Allah itu adalah dzul qudrah, memiliki kekuasaan. Kama fi du'ail istikharah, sebagaimana di doa istikharah dikatakan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku beristikharah kepadamu, meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta pertolonganmu dengan kekuasaan dan kemampuanmu. Rawahul Bukhari. Wa fi qaulihi, di hadis yang lain Nabi katakan Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi, ya Allah dengan ilmumu atas perkara-perkara yang gaib dan kemampuanmu atas makhluk. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan selain keduanya. Wa samma nafsahul basir. Contoh selanjutnya, Allah namakan dirinya dengan maha melihat. Wa safara Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu dzu basarin. Ini sifatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwasanya Allah itu dzu basar, memiliki penglihatan. Jadi Nabi menafsirkan al-basir dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Innahu huwas samiul basir. Nabi menafsirkan kata al-basir itu dengan dalam hadis-hadisnya. Ya. Berarti tidak ada pertentangan antara hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya di sini Nabi menafsirkan al-basir dengan dzu basar di dalam sabdanya innallaha la yanam. Sungguhnya Allah itu tidak tidur, wala yanbaghi lahu an yanama, dan tidak sepantasnya Allah itu tidur, ya. Karena tidur itu kebutuhan bagi makhluk, ya. Tentu al-khaliq tidak butuh kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluk. Yahfadul qista wa yarfa'uhu. Allah yang merendahkan al-qista. Al-qista itu kita artikan dengan timbangan, ya. Al-qista artinya timbangan. Mawazinul qist. Jadi al-qist artinya timbangan. Jadi Allah itu yang merendahkan suatu timbangan, memberatkan berarti. Wa yarfa'uhu, Allah juga yang mengangkat timbangan. Ya, untuk memperhatikan neraca itu, ya. Neraca yang ada dua daunnya itu, satunya turun, satunya naik. Allah yang menurunkan satu timbangan amalan, ada itu Allah juga yang menaikkan. Jadi yang lebih bagus mana? Menurunkan berarti, merendahkan. Ya. Menurunkan berarti maksudnya berarti timbangan amalnya berat. Yurfa'u ilaihi amalul laili qablan nahar. Yurfa'u ilaihi, diangkat kepada Allah amalan di malam hari, qablan nahar, sebelum datangnya siang hari. Ya, jadi nggak perlu nunggu waktu. Kalau kita ngirim paket, misalkan ngirim paket hari ini, nyampe ini berapa hari ke depan. Ya, kalau Allah, perbuatan hamba itu langsung naik kepada Allah, nggak perlu nunggu waktu lagi. Wa amalun nahar qabla lail, begitu juga amalan-amalan siang hari naik kepada Allah sebelumnya jadinya malam hari. Hijabuhun nur, hijabnya Allah itu berupa cahaya. Ya, hijabnya Allah itu berupa cahaya. Jika ada orang berkata, kenapa Allah tidak menampakkan dirinya ke hadapan manusia? Karena Allah Allah sayang kepada manusia. Karena Allah tahu manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Ya, kita melihat makhluk Allah, yaitu matahari saja nggak bisa kita lama-lama. Jam 12 siang langsung melihat ke atas matahari. Ya, langsung buta, bisa buta kalau lama-lama. Hilang penglihatannya. Melihat makhluknya saja kita tidak sanggup, apalagi melihat penciptanya. Ya. Padahal kalau kita lihat matahari yang sedemikian besarnya itu sebenarnya adalah kecil jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang selain matahari. Ya. Maka perbandingannya sungguh sangat jauh sekali. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi. Ya, subhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqihi. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap nur tadi, la ahraqat subuhat, ya.
Apa arti subhat di sini? Subhat itu maknanya subhat wajhi. Anda kurang tahu maksudnya di sini apa. Mantaha ilaihi basar min khalqihi. Intinya akan terbakar semua mata yang berusaha untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda bisa rujuk nanti ke kitab-kitab bagaimana para ulama menerjemahkan hadis ini. Anda kurang paham istilah lah harokat subhat di sini. Baik, kemudian yang kelima, anna fil Qur'an itsbatan li asma'illah wa ikhbaran min Allah an nafsihi bi af'ali tilkal asma'. Maksudnya dalam Al-Qur'an ada penetapan nama-nama Allah dan pemberitahuan dari Allah tentang dirinya. Allah beritahukan tentang perbuatan-perbuatannya. Bi af'al tilkal asma' melalui nama-nama tadi. Wal af'al ahkamun lis sifat. Dan perbuatan itu adalah hukum wajib dari sifat. Misalkan kalau kita sifati orang pemalas, berarti dia perbuatannya sering berbuat malas. Gitu. Kita sifati orang itu rajin, berarti di antara perbuatannya adalah berbuat rajin. Fasubutul fi'li dalilun ala subutis sifat. Ini kaidah yang penting sekali. Subutul fi'li, penetapan perbuatan dalil atas penetapan sifat. Dihafalkan ini. Penetapan perbuatan dalil atas penetapan sifat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalkan Allah menciptakan ini, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghisap ini, menghisap itu, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan semua. Kalau ada perbuatan, tentu ada sifat, karena perbuatan merupakan salah satu dari kandungan-kandungan sifat. Fasamma nafsahu as-sami'. Allah namakan dirinya Maha mendengar. Wa akhbara an nafsihi bil fi'lil ladzi yaqtadihi hadzal ism fi qoulihi. Dan kemudian di ayat yang lain Allah beritahukan tentang dirinya, tentang perbuatannya yang dikandung oleh nama itu, nama As-Sami. As-Sami Maha mendengar, berarti Allah itu mendengar. Salah satu contohnya bagaimana Allah mendengar, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan perempuan yang tujadiluka, yang mengadu kepadamu tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dia mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum, dan Allah Maha mendengar apa percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Jadi dalam ayat ini Allah katakan Allah mendengar. Perbuatan kan? Berarti kalau ada perbuatan berarti ada sifatnya. Apa sifatnya? As-sama. Kalau ada as-sama berarti ada nama, yaitu as-sami. Jadi harus pahami ini apa istilahnya, sedikit masuk ke kalam di sini sedikit, dalam memahami ini. Yang pertama fiil itu merupakan turunan dari sifat. Sifat itu merupakan turunan dari nama. Berarti yang paling umum itu adalah nama mengandung sifat dan fiil. Dan fiil merupakan salah satu saja dari kandungan-kandungan sifat. Wa qauluhu innani ma'akuma asma'u wa ara. Di surat Thaha ayat 46 Allah katakan, sesungguhnya aku bersama kalian, Nabi Musa dan Nabi Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.